Kunci jawaban tema 7 kelas 6 halaman 24, 25, 27, 28, 29, 30. Hai adik-adik, ketemu lagi dalam pembahasan buku tematik tema 7 kelas 6, kepemimpinan, subtemanya pemimpin di sekitarku. Pada halaman 24, kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Dalam memimpin, Pak Abdi ini menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian pada halaman 25, 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya, hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Kemudian ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya sudah. Pak Abdi mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai dengan tuntunan agama. 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Maka jawabannya adalah bijaksana dan taat agama. Jadi berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Pak Abdi ini pemimpin yang bijaksana. Agar tidak timbul perpecahan, beliau mengajak warganya menjaga kerukunan sesuai norma-norma agama dan mengajak untuk selalu bersyukur. Pak Abdi seseorang yang pintar dan berjiwa sosial tinggi karena sangat memperhatikan kepentingan warganya dengan pendekatan yang dapat diterima. Kemudian pada halaman 27, ayo berdiskusi. 1. Identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. 2. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan secara bergantian. Jawabannya yang pertama, selalu beribadah setiap hari, membantu orang yang membutuhkan, taat kepada orang tua, belajar dengan giat, selalu bersyukur, menjaga kesehatan. Semua itu berdasarkan nilai-nilai agama. Kemudian kedua, pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan saya sangat baik dan terjaga, saling menghargai perbedaan dan saling tolong-menolong. Kemudian pada halaman 28, ayo mencoba. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Maka jawabannya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Vietnam, Brunei, Myanmar, Timor Leste, Thailand, Kamboja. 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Jawabannya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, Myanmar. 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? 1. Indonesia, rempah-rempah, beras, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, kopi hasil laut. Kemudian Myanmar, beras, gas alam, emas, karet. Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Brunei, minyak dan gas alam, kelapa sawit. Kamboja, beras, ubi-ubian dan karet. Thailand, ubi-ubian, kayu, beras, gas alam. Malaysia, beras, minyak bumi, gas alam, karet. Vietnam, minyak bumi, gas, batu bara, dan besi. Laos, hasil pertanian, tambang. Filipina, padi, tembaga, emas, perak, biji besi. Kemudian soal keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Misalnya Indonesia, kelapa sawit, beras, kakao, kopi, teh, cengkeh, batu bara. Singapura, mesin, industri, pakaian, komponen elektronik. Kamboja, pakaian, sepatu, karet, tembakau, kedelai. Laos, beras, tembakau, kopi kayu, olahan temah. Kemudian Myanmar, kayu jati, minyak bumi, batu permata. Vietnam, produk kelautan, minyak mentah, beras, kopi. Thailand, beras, sayuran. Kemudian Brunei, tekstil, minyak bumi, dan gas. Filipina, tekstil, garmen, komponen, kendaraan bermotor. Malaysia, kelapa sawit, tekstil, timah, beras. Pada halaman 29, 5. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara manakah produk tersebut diimpor? Indonesia, impor beras dan jagung dari Thailand. Thailand,
impor peralatan elektronik, besi, dan baja dari Jepang. Brunei impor mesin, produk baja, besi, perangkat elektronik dari Amerika. Malaysia impor kayu dan pakaian dari Myanmar. Kemudian Kamboja impor peralatan pertanian dan bahan bakar dari Thailand dan negara lain. Kemudian keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Nah, pertama itu adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kemudian Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN dan sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Kemudian pada halaman 30, identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan PAP Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, diskusikan hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. 1. Salam pembuka. Tidak ada unsur salam pembuka pada pidato dalam bacaan PAP Abdi. 2. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, PAP Abdi menyampaikan bahwa berbagai lomba dan kegiatan makan bersama yang diadakan merupakan bentuk syukur dan ucapan terima kasih atas jasa para pahlawan. Kemudian 3. Inti. Pada bagian inti ini, Pak Abdi menyampaikan para warga agar selalu menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Selain itu, Pak Abdi juga mengajak para warga untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Berikut ini kutipan kalimatnya. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridai semua yang kita lakukan. Kemudian keempat, itu penutup. Pada bagian penutup, Pak Abdi berharap agar Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun langkah para warga serta desanya semakin maju. Berikut ini kutipannya. Selama berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju, semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Dan terakhir adalah salam penutup. Di sini tidak ada unsur salam pembuka pada pidato dalam bacaan PAP Abdi.